Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi permasalahan kesiswaan di Indonesia yang disusun oleh Ananda Putri Lakosta, Febrianti Haryanja, dan Rahmayani. Pengertian masalah kesiswaan. Ciri-ciri masalah menurut Prayitno 1985 mengungkapkan ciri-ciri masalah. Yang pertama, masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya. Dua, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, ingin atau perlu dihilangkan. Setiap masalah yang dialami seseorang biasanya mengandung satu atau lebih dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Prayitno. Namun dalam penerimaan siswa baru masih bersifat manual berdasarkan beberapa seleksi. Antara lain yang pertama jenis tes yaitu tertulis. Bentuknya biasanya pilihan ganda dengan 4 alternatif. Materi tesnya juga berhubungan dengan yang dipelajarkan selama tingkat sebelumnya. Contohnya IPS, Matematika, dan IPA. Dan pembagian soalnya biasa IPS terdiri dari 40 soal, Matematika 25, dan IPA 35 soal. Nilai setiap ujian akan memiliki nilai tes dan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum tiap mata pelajaran adalah 100 dengan total jika ketiganya diujiankan yaitu 300. Passing grade nilai skor lebih dari 150 dinyatakan lulus. Saya akan melanjutkan tentang masalah utama dalam kesiswaan yang tadi telah disampaikan oleh kawan saya. Yang pertama yaitu masalah dalam penerimaan murid baru. Yang kedua saya akan membahas tentang masalah kemajuan belajar dan evaluasi belajar. Evaluasi belajar mengandung beberapa pengertian, di antara lain yang pertama itu adalah menurut Sutsman sebagaimana dikutip oleh Ari Kunto tahun 1996 bahwa memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu menurut Mahren dan Lehman yang dikutip oleh Ngalim Purwanto tahun 2006 bahwa evaluasi adalah arti luas dalam suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Lalu selanjutnya evaluasi pendidikan menurut Edwin Won dan Gerard Will Brown dalam Maman tahun 2017 adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Kegiatan ini adalah proses menentukan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu dan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir, menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Maman 2017 menjelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang ditentukan. Jadi, evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian tersebut dikembangkan dan diukur baik posisi siswa dalam individu maupun berkelompok. Ada beberapa masalah dalam evaluasi belajar di Indonesia. Yang pertama itu adalah hasil pembelajaran yang tidak mencapai KKM. Dan hal itu disebabkan oleh suatu permasalahan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu adalah guru kurang menguasai materi pembelajaran. Dan yang kedua adalah guru kurang memotivasi anak muridnya dalam belajar. Selanjutnya itu adalah guru menyamaratakan setiap anak didiknya, padahal ada anak didik yang bisa menyerap pembelajaran dengan cepat dan ada anak didik yang tidak bisa menyerap pembelajaran dengan cepat sehingga dia lambat untuk menerima materi itu. Yang selanjutnya itu adalah guru yang kurang disiplin dalam mengatur waktu. Misalnya dia datang terlambat dalam kelas dan keluar juga tidak tepat waktu di dalam kelas. Seperti dia keluar lebih cepat atau lebih lambat dari jam yang sudah dijadwalkan. Dan juga ada guru yang enggan membuat persiapan mengajar atau setidaknya menyusun langkah-langkah belajar. Sehingga proses pembelajaran itu tidak menjadi efektif sehingga siswanya tidak mendapat pembelajaran secara maksimal. Dan selanjutnya itu ada dalam tes lisan di akhir pelajaran guru itu kan bertanya, tapi guru itu kurang terampil untuk memberi pertanyaan sehingga siswanya itu kurang menyerap apa yang ditanya oleh guru sehingga tidak memahami apa yang ditanya oleh guru tersebut. Dan yang terakhir itu adalah guru selalu mengutamakan pencapaian target dalam kurikulum sehingga guru jarang tuh memperhatikan ada anak-anak yang
tidak terlalu menyerap pembelajaran sehingga mereka tidak memahami. Tetapi guru tetap lanjut kepada materi selanjutnya karena untuk mencapai target kurikulum. Yang ketiga dari pembahasan saya ini adalah masalah bimbingan. Masalah ini juga erat dengan hubungan kemajuan belajar, yaitu masalah bimbingan. Tugas sekolah bukan hanya sekedar untuk memberi pengetahuan dan keterampilan, juga untuk mendidik anak-anak agar menjadi manusia seutuhnya, agar menjadi siswa yang mempunyai tata krama, sopan santun, dan ilmu pengetahuan. Hanya konseling atau guru BK itu untuk menampung atau mendengarkan aspirasi dari para siswa yang tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi kita mendengarkan apa keluhan mereka sehingga mereka bisa fokus. Jadi apa kendala mereka. Itulah tujuan dari bimbingan sekolah ini, atau yang biasa di sekolahan itu guru pembimbing konseling atau guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putrila Costa. Di video kali ini saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan kesiswaan dan solusi-solusinya. Masalah pertama yaitu mungkin sering terjadi di seluruh daerah-daerah saya maupun daerah-daerah kota lainnya. Permasalahan pertama yaitu adanya perbedaan jumlah yang signifikan antara sekolah dalam penerimaan siswa baru. Ada satu sekolah yang jumlah siswanya melebihi kapasitas, namun satu sisi lain ada sekolah yang kering dengan murid. Kering dengan murid di sini artinya adalah sedikit sekali siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Permasalahan ini hampir terjadi, seperti yang saya bilang tadi di awal, hampir terjadi di semua jenjang pendidikan, baik jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Perbedaan signifikan biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti persepsi, kondisi sebuah sekolah yang mungkin satu sekolah lain memiliki kondisi sebuah yang memadai dan satu sekolah lain tidak memiliki kondisi yang tidak memadai. Jadi disinilah wali murid berpikir bahwasannya siswa sekolah yang baik akan mencerminkan dan akan melahirkan siswa-siswa yang baik pula. Maka dari situ mungkin semua wali murid ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti itu. Nah, masalah yang kedua ini mungkin juga sering terjadi belakangan ini karena corona mengakibatkan kita pandemi atau sekolah-sekolah diliburkan atau sekolah-sekolah mengadakan atau menjalankan PJJ atau pelajaran jarak jauh dan tidak boleh ada kegiatan di sekolah satupun. Ini yaitu pendaftaran online ya. Masih banyak orang tua yang kurang mengerti mengenai bagaimana cara mendaftarkan putra-putri mereka melalui sistem online. Walaupun sudah diinformasikan bagaimana caranya, sudah diberi info bagaimana caranya dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke satu sekolah ini dengan masalah ini juga mungkin menurut saya cukuplah rumit. Karena apa? Karena banyak orang-orang tua siswa dan siswi masih dianggap gaptek atau kurang mengerti teknologi. Ini dapat menghambat mereka untuk mendaftar ke sekolah-sekolah yang mereka tuju. Ada lagi juga permasalahan-permasalahan yaitu pemalsuan dokumen dan data-data dalam penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa baru terdapat beberapa pemalsuan dokumen seperti pemalsuan tanda penghargaan dan juga saat visit home untuk menerima jalur siswa miskin. Nah, di sini banyak sekali yang terjadi di sini. Salah satunya mungkin untuk penerimaan jalur siswa miskin. Karena orang tua yang ingin mendapatkan gratisan atau istilahnya beasiswa itu, mereka menggunakan banyak hal bagaimana caranya supaya saya harus lolos dengan jalur siswa miskin ini. Itu menurut saya sangat bermasalah ya, karena itu juga dapat menghambat
sistem penerimaan siswa baru. Nah, masalah yang kedua ini mungkin juga sering terjadi belakangan ini karena corona mengakibatkan kita pandemi atau sekolah-sekolah diliburkan atau sekolah-sekolah mengadakan atau menjalankan PJJ atau pelajaran jarak jauh dan tidak boleh ada kegiatan di sekolah satupun. Ini yaitu pendaftaran online ya. Masih banyak orang tua yang kurang mengerti mengenai bagaimana cara mendaftarkan putra-putri mereka melalui sistem online. Walaupun sudah diinformasikan bagaimana caranya, sudah diberi info bagaimana caranya dalam mendaftarkan putra-putri mereka ke satu sekolah ini dengan masalah ini juga mungkin menurut saya cukuplah rumit. Karena apa? Karena banyak orang-orang tua siswa dan siswi masih dianggap gaptek atau kurang mengerti teknologi. Ini dapat menghambat mereka untuk mendaftar ke sekolah-sekolah yang mereka tuju. Ada lagi juga permasalahan yaitu pemalsuan dokumen dan data-data dalam penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa baru terdapat beberapa pemalsuan dokumen seperti pemalsuan tanda penghargaan dan juga saat visit home untuk menerima jalur siswa miskin. Nah, di sini banyak sekali yang terjadi di sini. Salah satunya mungkin untuk penerimaan jalur siswa miskin. Karena orang tua yang ingin mendapatkan gratisan atau istilahnya beasiswa itu, mereka menggunakan banyak hal bagaimana caranya supaya saya harus lolos dengan jalur siswa miskin ini. Itu menurut saya cukup sangat bermasalah ya, karena itu juga dapat menghambat sistem penerimaan siswa baru. Nah, bagaimana sih solusinya? Solusinya itu pendaftaran online sebaiknya difasilitasi oleh sekolah asal siswa untuk dikirim ke sekolah tujuan masing-masing siswa, menyampaikan prosedur pendaftaran bukan hanya kepada siswa, tapi kepada orang tua siswa dalam bentuk brosur langkah-langkah yang jelas agar orang-orang tua wali murid itu dapat mengerti langkah-langkah bagaimana sih caranya mendaftar siswa atau mendaftar sekolah secara online. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah-masalah utama dalam manajemen kesiswaan ada 3, yaitu penerimaan siswa baru yang dibentuk di sini adalah panitia penerimaan siswa baru dan kepala sekolah harus bisa mengatur dan mengurus semua yang berkepentingan dengan penerimaan siswa baru, baik itu daya tampung kelasnya atau fasilitas sekolah yang lain, apakah memadai atau mencukupi bagi siswanya yang akan diterima. Kemudian, masalah belajar dan evaluasi siswa. Siswa harus diberikan pelajaran atau seorang guru harus memperhatikan cara siswa-siswanya apakah semakin baik atau menurun. Maka, dibuatlah evaluasi belajar siswa untuk mengetahui kemampuan para siswa tersebut. Kemudian, masalah bimbingan seorang guru atau kepala sekolah tidak hanya memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya, tapi harus bisa membimbing siswa-siswanya menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti baik dan berakhlakul karimah. Thank you for watching.